Oke, ini yang paling penting. Ini yang aku bicarakan, ini kalau kamu belum punya anak, suami istri, terus mau punya anak, ini harus dibicarakan dari awal. Bagaimana kita mau mengenalkan Allah kepada anak, mengenalkan agama kepada anak. Oke, kalau bentuk perhatian terus terang sama ya, sama mau anak laki-laki, anak perempuan, anak paling besar sampai anak kecil itu semua sama. Karena otomatis lah kalau kamu udah jadi ibu punya anak lebih dari satu, untuk ngebedain rasa cinta kita ke yang satu ke yang lain tuh nggak bisa. Untuk bedain rasa perhatian yang satu yang lain nggak bisa. Cuman satu yang harus hati-hati buat para orang tua. Kadang-kadang kita selalu lupa bahwa anak yang besar ini belum tentu dia udah besar. Kadang-kadang kita ngerasa anak yang besar udah lebih dewasa, jadi kita selalu minta dia mengerti sama adiknya. Kita selalu minta yang besar mengalah sama adiknya. Itu nggak pernah aku terapin sama Mas Hanung. Karena ketika si Bill punya adik, dia usianya baru 3 tahun. Terus ketika sekarang aku melihat Brekata, 3 tahun tuh masih kecil banget. Kadang-kadang orang tua ketika ini, kamu ngalah ya, kamu ini udah besar, kasihan adik kamu. Tapi ketika si adik udah di usia 3 tahun yang sama, kita kadang-kadang lupa untuk minta dia ngalah lagi, karena nih kamu nih masih kecil. Karena buat kita yang paling kecil tuh masih, udahlah dia selalu paling kecil, walaupun dia udah 5 tahun, dia udah 10 tahun, kita kan selalu nganggep dia nih paling kecil, yang gede. Dari umur 3 tahun udah kita minta ngerti, udah kita minta ngalah. Buat aku itu nggak adil, konsep itu nggak pernah adil buat aku. Jadi aku selalu perlakuan sama, ketika ada yang nangis, aku kan selalu tanya atau enggak aku lihat situasi, tadi siapa yang salah. Aku nggak akan langsung, kenapa itu adiknya nangis, kamu ngapain? Nggak akan pernah. Kadang-kadang orang tua tuh suka keceplosan untuk selalu nyalahin yang gede, selalu minta yang gede ngerti. Buat aku nggak, semua harus sama. Gitu. Ini yang aku bicarakan, ini kalau kamu belum punya anak, suami istri, terus mau punya anak, ini harus dibicarakan dari awal. Bagaimana kita mau mengenalkan Allah kepada anak, mengenalkan agama kepada anak. Aku Mas Hanung, kita tumbuh sebagai anak menjadi Islam karena orang tua kita Islam. Kita tumbuh menjadi Islam karena doktrin, terus terang. Terus yang saya tahu bahwa saya dulu dibuat takut dulu sama Allah. Terus yang saya buat tahu Islam tuh serem-seremnya dulu sebelum cinta kasih. Padahal buat saya Islam itu adalah selamat, cinta, dan kasih. Nggak tahu kenapa saya dulu tumbuhnya sebagai karakter yang gini, kalau kamu nggak sholat nanti Allah marah. Kalau kamu nyuri ntar kamu masuk neraka. Begitu aja kerjaannya. Kalau kamu bohong nanti sama Allah masuk neraka, tangannya dipotong. Jadi yang kita tahu seremnya dulu gitu loh. Nah sekarang aku balikin sama Mas Hanung. Pokoknya kita kenalin sama anak-anak cinta kasih dulu. Allah itu maha penyayang, Allah itu maha pengasih, Allah itu maha pemaaf. Kita kenalkan surga dulu. Dan kita pengen menanamkan kepada anak-anak bahwa agama sebagai kebutuhan. Bukan agama sebagai keharusan. Gimana sih agama sebagai kebutuhan bukan sebagai keharusan? Kayak sholat. Dulu saya sholat itu, kalau nggak ada mama atau nggak lagi males sholat, cuman iya sholat, oke mah, aku ke kamar, mukenahnya aku berantakin, udah sholat, udah tuh mukenahnya udah berantakan. Karena apa? Karena dulu sholat menjadi keharusan, bukan jadi kebutuhan. Nah, kalau sekarang aku nanamin ke anak bahwa, nak kita itu butuh sholat, Allah itu nggak butuh sholat, nggak butuh kita sholat, tapi kita yang butuh sholat. Kenapa kita butuh sholat? Karena Allah udah ngasih kita banyak. Dengan kita sholat, itu bentuk rasa terima kasih kita sama Allah. Dengan kita sholat, kita hatinya bisa ngerasa tenang. Nah gitu, jadi yang kita tanamkan adalah agama sebagai kebutuhan, bukan sebagai keharusan. Iya, kalau bohong tangannya diapain? Enggak, tadi Abah boleh bohong nggak sih? Nggak boleh. Kenapa emang kalau bohong? Enggak masuk ke api neraka. Tangannya diapain? Oh bentar, belum, kenapa? Kalau bohong masuk ke api neraka. Terus? Terus tangannya nggak tahu. Iya, karena denger tadi. Tangannya diapain? Tangannya diapain? Enggak, itu enggak. Pokoknya kalau bohong, nanti orang sedih nggak dibohongin sama Abah? Apa? Kalau Abah bohong, kasihan nggak orang yang dibohongin? Kan dia lagi minta beli remote control. Terus Bia tadi bilang sama Abah, Bia udah beliin belum? Udah. Tapi Bia bohong, sebenarnya Bia belum beliin. Oh iya. Iya. Sekarang. Iya, Bia belum beliin sebenarnya. Ih. Kesel nggak?
Marah nggak sama Bia? Marah nggak? Kecewa nggak? Kecewa. Nah makanya, tapi bohong geng, nggak ada yang Bia nggak bohong, Bia bener udah beliin. Enak nggak dibohongin? Nah jadi cara menjelaskan ke anak seperti itu, kita kasih contoh. Gitu. Jadi jangan komentar masuk neraka, mereka juga nggak ngerti neraka itu apa, bayangannya itu jangan ke sana dulu. Jadi hal simpel aja dulu, kalau hal tersebut kita lakukan ke dia, kita bohong sama dia, enak nggak gitu. Nggak saling cemburu itu nggak mungkin. Gini ya, karena anakku yang lain lagi masa iseng-iseng ya. Ntar kalau aku lagi gendong si bayi, brainnya juga ini. Jadi yang paling penting adalah kita selalu punya quality time sama setiap anak. Jadi gini, usahakan dalam sehari, gak usah lama-lama, minimal 10 menit aja. Kamu punya waktu sama setiap anak. Kayak misalnya aku masih Bill 10 menit, aku kasih 10 menitku buat dia. Hari ini ngapain aja? Coba cerita mau ngapain. Atau enggak, aku ngasih perhatian, dia makan, aku duduk di sebelah dia. Nanti kalau dia udah punya quality time, aku pindah ke si Kala. Biasanya Kala deket-deket sama aku kalau udah mau tidur. Dia meluk-meluk, dia cerita. Jadi pastikan setiap anak punya quality time sama kita. Cara menumbuhkan rasa percaya diri sama anak, pertama ngajak dia bersyukur sih. Karena nggak cuman sama anak, itu kadang-kadang aku sendiri juga punya problem sama percaya diri gitu. Kadang-kadang orang ngeliat aku, wah dia pede banget ya. Padahal honestly aku orang yang paling gak pedean dan aku orang yang cukup introvert gitu. Nah ketika hal itu lagi datang ke aku kayak lagi gak pede. Aku kadang-kadang mencoba untuk bersyukur aja. Ngelihat orang yang untuk, kenapa kamu gak percaya diri? Sedangkan kamu udah punya A, kamu punya B, kamu Allah udah kasih kelebihan ini, itu, dan yang lain-lain. Jadi misalnya si Bill nih, si Bill sekarang lagi di masa, dia aku gemuk ya, aku ini ya gitu kan. Dia lagi nggak self love gitu kan. Ya aku tinggal jelasin, kenapa kamu takut gemuk? Emangnya kenapa dengan gemuk? Gemuk itu juga bisa cantik, gemuk bisa baik, yang penting kita sehat. Kamu nggak boleh takut, misalnya kemarin dia udah sebel banget rambutnya panjang karena dia ngurusnya repot. Aku suruh potong rambut, nggak biar ntar rambut aku pendek, aku nggak cantik. Cantik itu nggak harus rambutnya panjang. Jadi kita harus mengajarkan dia dengan yang namanya self love. Oke, alhamdulillah semuanya tadi kita udah ngobrol-ngobrol. Aku juga udah cukup menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman. Semoga sharingnya bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe YouTube-nya Gerbang Jana. Masuk aja. Oke, ayo mulai. Tunggu ya, kayak kita main game ya. Oke, ayo berkata. Ini adalah Aku duluan ya. Iya. Dia aku duluan. dia biasa gitu. Nanti kalau Iya. Tapi dia itu bilang pertanyaannya. Begini dia. Oke. Ini timnya ada siapa aja dulu kenal? Oke, timnya adalah Baik Kaba dan Brekata. Dia ntar yang bilang pertanyaannya ya. Iya, Zieng. Oke, kasih. Siap? Udah ready? Oke. Oke, Abah. Boleh dimulai Pelan-pelan. dari Kaba. Ayo lempar ke Masukin sini. Bia. 1, Pelan-pelan. 2, 3. Oke, kalah. Oke, Tidak apa-apa. kalah. Sekarang Brekata. Sekarang mereka. Enggak, pertanyaannya. Belum. Bener, abis ini mereka. Satu. Ya, Ya. juga. Sini diajarin cara lemparnya. Ini dua pertanyaan ya, Abah, guys. cara lemparnya gini. Gini. Oke. Tuh. Coba gitu, dikit aja. Oke. Nah, kayak gitu. Ya, Oke. tapi game. Abah sekarang jawab pertanyaan. Jawab pertanyaan dulu, apa? Seruan Abi atau Bia? Ayo. Abi ya. Yeay. Abi suka marah-marah soalnya. Beta suka Abi. Beata suka siapa? Dimarahin. Mas Abia. Oke, kalau Dia juga suka marah-marah. Aku marahnya gimana sih? iya, enggak, dia yang wakilin Kak Iya. Kok Abi begini? Oh, iya. Ya. 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 Ayo. Sifat apa yang paling Bia suka dari masing-masing anak? Masing-masing anak Kaba ini baik banget, sangat pengertian. Berkata super jail. Jadi saling mengisi lah. Oke, lanjut next round. Oke, lagi ya, Mbak. Lemparnya kayak tadi diajarin. Oke. Oke, ayo bismillah dulu. Bismillah. Pelan-pelan. Gitu ya. Oke, Beata. Beata dapat pertanyaan. Oke. Kasih pertanyaan anak aja buat Bia. Pelan-pelan aja. Jadi Beta tenang. Iya. Bia lebih milih beliin anak mainan atau beliin anak coklat? Kamu lebih senang dibeliin mainan apa coklat? Coklat. Coklat. Oke, Abah. Kalau aku suka Kalau mainan. Abah? Aku suka mainan. Lagi, Mbak. Masukin lagi, Mbak. 1,
2, 3. Ya. Oke, beri kata pelan-pelan beri. 1, 2. Yeay! Kabar. Aku pertanyaannya apa? Pertanyaannya buat kabar. Apa kado yang paling berkesan dari Abi dan Bia? Kado paling Abah suka dari Abi sama Bi apa? Abi. Iya, apa? Kadonya apa? Apa ya? Dikasih topeng caki. Oh, dikasih topeng caki. Kok Abi dia tuh suka coklat. Oh, coklat. Oke, Abah lagi. Oh ya udah. Oke, next Terus round. dia tuh mainannya badut. Oh, badut. Oke, 1, 2, 3. Ya, ayo beri kata. Oke, aku Tuh. salah ya. Wih! Oke. Pertanyaan buat Abah doang berarti. Apa, Mbak? Pernah nggak bolong puasa diem-diem? Nah, Aku enggak. Enggak, Aku enggak hebat. pernah. Kalau dia mah, dia apa? dia pernah. Iya, pas kecil. Ya, diam-diam sama mama. Iya. Dia kan gede juga pernah. Oh, pernah. Biar pas gede juga. Oke, 2 lagi. Ayo, Abah. 2 kali lagi guys. 1, 2, 3. Ya. Ayo, beri. Biar temenan. Oke. Udah dapat pertanyaan. Dapat. Waktu Bia waktu Bia kecil sifat Bia tuh lebih mirip ke anak nomor berapa? Aku lebih mirip ke Kabah. Masa? Aku lebih mirip Kabah karena lebih mengalah, ya kan? Abi temen mak aku. Oh, kamu temennya Abi. Ya, aku temennya Abah, boleh ya? Oke, ya Kalau lagi. pertanyaan buat Kabar, kalau udah gede pengen jadi apa dan kenapa? Mau jadi apa udah gede? Gatot kaca. Alahnya begitu. Kenapa Abah? Kenapa? Kaca. Kenapa Gatot Kaca? Soal Gatot kaca keren. Wih. Kulawa bisa begini keren banget, menang banget. No, kalau Kurawa itu musuhnya Gatot Kaca. Oh, dia jadi musuhnya emang. Kalah. Pelan-pelan. Kan bisa kayak gini, nggak akan mati. Ini gara-gara Bisa Gatot. kayak gini. Udah, Nah, terakhir ayo beri kata. Ayo beri kata bismillah dulu. Bismillah. Bismillah dulu. Kenapa di begitu? Kamu kesini. 1, pelan-pelan. 2, 3. Dah. Oke, pertanyaannya. Pelajaran apa yang Bia pernah dapetin dari anak? Pelajaran dari mereka apa ya? Mereka bisa menikmati hidup kapanpun, dimanapun, dengan apapun. Yang penting selalu ada keluarga di dekatnya. Jadi mereka bisa bahagia dengan hal yang simple. Jadi ya aku juga harus bisa seperti itu. Nggak perlu barang-barang, nggak perlu dengan orang yang A, B, C, D. Jadi tidak terlalu banyak tuntutan untuk bahagia. Makasih ya. Makasih. Dadah dulu semuanya. Dadah. Terima kasih. Dadah. Dadah.